Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa dengan sabun salawat dengan hormati asatidzah wa pesantren Fazlilatul Ulum yang kau hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng kita fikah kalian maos Fatihah mugi-mugi sedayanipun pinaringan manfaatan barokah. Lillahi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka kitabnya yang besar yang warna hijau, katanya. Dibuka kitabnya yang besar yang warna hijau, katanya. Oke, semua tutup nih. Ini yang junior ngadeng ya. Ini perhatian mangke cara Gus lagi, aja dirantujuk dari mangke kesane mulang rencang-rencange kados pundi mangke ya prakteke kados. Siap-siap lho nggih mangke tak tunjuk. Dibuka halaman 1. Sampun sedaya dibuka kitab yang besar, kitab materi namanya kalau dulu ini kitab materi yang besar halaman 1. Yang diajarkan adalah sebelum halaman 1. Mula-mula atau pertama kali yang diajarkan sebelum halaman 1. Pun dibuka setengah, yaitu pada tulisan Bismillah itu, yaitu syaratnya mengajarkan kitab Tijan Ad-Daruri adalah bisa membaca Quran, kedua bisa membaca pegon. Pegon adalah tulisan Arab yang selain bahasa Arab. Jadi walaupun bahasa Inggris ditulis Arab ya pegon jengene. Kalau di Malaysia namanya pegu, judulnya pegu bukan pegon. Bahasa Indonesia kok ditulis Arab ya pegon, Arab nana. Makanya saya menyebutkan tulisan Arab yang selain berbahasa Arab namanya pegon. Nah, ini termasuk syaratnya. Yaitu pertama kali anak diberikan nazom, nyanyian-nyanyian. Ini tanpa bahar-baharan. Bahar kampung, dan biar di Bang Roja, Semadid dan sebagainya, dan cuman cara Jeporo ngelakuake ngaten Bismillahirrahmanirrahim. Anak disuruh nyemak. Ini dilihat yang ada tulisan Bismillah khotnya itu di bawahnya anak disuruh nyimak. Jadi kan nyuwun sewu para ustaz-ustazah niki dengan tak anggap kok caci nek dhisik nggih. Sing durung apa-apa. Artinya makene tak kon muni nggih. Jawab ngoten nggih. Tak mesti nyuwun sewu saderenge. Mangke Mbak sing tak kon praktek ngajeng nggih ngoten. Ayo anak-anak, ngoten nggih. Nggih, ojo tulangan anak-anak niki kitab kuning untuk anak-anak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ngrungokake dhisik nyemak tulisane. Jenenge anak-anak kan lagi tulisane piye ya? Kan ngono nggih. Sing nomor setunggal artinya baris ke pertama. Mim utawi dan mim yang digulung tidak usah dibaca. Mim utawi khaiku mubtada khobar fa'obo fa'alif sopo fa'il akal. Anak lagi lima maksud nggih tak dibaleni maneh ayo didelok. Mim utawi khaiku mubtada khobar fa'obo fa'alif sopo fa'il akal. Ya saiki yang ketiga bareng-bareng. Min utawi
terus ditunjuk, ayo nang iko baca, ngaten. Ayo Mbak, diajarkan ngaten nggih ben iso memahami senang terhadap nazam. Itu yang utama, ngaten nggih. Setelah anak bisa membaca itu, kemudian guru menerangkan di dalam kurung itu ada kurung mim. Caranya menerangkan melihat di atasnya, tabel di atasnya. Terus dengan lupa kan iso ndelok akase. Nah, terus gurune ora ketok ora iso. Ora ketok ora iso sebab di atasnya ada. Nah, makanya metode ini tak buat seringan-ringan mungkin bagi ustadz yang mengajarkan. Terus anak dilihat mim adalah mubtada. Mim adalah mim singkatan mubtada. Singkatan bisa mim singkatan dari mubtada, maknane utawi. Mim singkatan dari mubtada, maknanya utawi. Terus nanti anak disuruh niteni atau menghafal itu. Mim singkatan dari maknanya. Terus kemudian kho, anak terangkan kho satu-satu. Nih anak kecil satu-satu. Langsung digedeg kayak jenengan. Nah, katanya, makanya tak bingung. Kho singkatan dari khobar, maknanya iku. Fa singkatan dari maknanya fa'alif, singkatan dari maknanya. Satu-satu cara ini kata sulit tambutan guru buatan gimana dua orang tabel ini jadi kan mau supe kan wah deh aku diisi tanggung dulu kata ya sekarang bareng mesti budai terus anak ditugasi berarti mim singkatan dari mubtada maknane utawi, kho singkatan dari khobar maknane iku, fa singkatan dari fa'il maknane apa, fa'alif singkatan dari maknane. Nah, langsung mim utawi kho iku mubtada khobar fa apa fa'alif sapa fa'il akan. Paham nggih? Sampai ke belakang sampai ngisor ngoten niku cara satu-satu. Nah, ngoten nggih. Jadi misalkan andaikan yang panjenengan ucal niku kira-kira sek keentengan, sek keringan, keringan tak lagu iso, lah tambahi malih dua nazam. Nah, dua nazam sesuk apal nggih, kudu apal, langsung iso apal punya. Di apalane kan anak kecil itu lebih cepat dibanding awake dhewe. Nah, ngoten. Nggih, terus yang kedua mim fa tandane maf'ul bih ing maknane za ing dalem dzaraf takmim tamyiz apane yo mim fa tandane maf'ul bih ing maknane za ing dalem dzaraf takmim tamyiz apane. Nah, terus yang satu-satu. Paham nggih? Monggo diterusake bareng-bareng. Yang ketiga, mimta kelawan maf'ul mutlaq arane son sifat maknane kang lam terkeduwe barupane badal sin ba iku sebab ain karana jim monggo aran jawab mamaring lam alif ojo nun fa ora ha alif ha hale ing Allah sing jeda titik telu dhamir sya'an kelakuan kha min iku maujud faham no temenan ya tegese kanggo maknane nafsiri alif lam kha ardi ila akhirih syair iki alamat cara maknani mawi sing
tingkatkan santri ibtidai manut jarane ulama salafi nyadong berkah ilmu kang manfaati. Terus sudah ada tabelnya di atas. Ini pas bodei murid kok lali, ada delok ngelirik tabele kan ngoten boten konangan nek awake dhewe lali. Paham nggih? Jadi yang penting tidak takut mengajarkan. Terus mangkene dipasrai ustaz ingkang sepuh, "Mbak, kamu mengajar ini anak ini dengan pegang 5." Pas wayu dalune maghribe misale ngoten. Lah mangke sorogane diparengake sing pun mahir. Ngoten sing alim-alim. Terus ustaznya memang terbagi 2. Ada ustadz yang junior dan senior. Yang junior sing ngelatih materi, yang senior nampi sorogan. Ngaten nggih. Terus betul sik kangelan wektale sik kangelan. Atau barangkali karena tidak ada sing senior ingkang kober pun kada waktu kathah wadifah kathah langsung bermateri, misalkan materi maghrib engko jam 09.00 atau pagi bar subuh bar ngaji Quran subuh langsung sorogan kitab ini saged. Tinggal karek posisi di pesantrennya seperti apa, napa nggih kurikulumnya. Setelah mengajarkan ini, andaikan diajarkan anak-anak kecil lulusan TPQ 5 hari sampun cekap. Untuk belajar nazam 5 hari saja. Atau seminggu wis wal terus apal dhewe, awake dhewe malah kalah hafalane. Nggih to, langsung dipodheki. Mim maknane utawi singkatan dari diwalik saged. Nek kula tak walik biyen. Mim maknane utawi singkatan dari mubtada, kha maknane iku singkatan dari khobar. Mim fa jelas. Mim fa singkatan dari maf'ul bih maknane ing. Mim ta singkatan dari diwalik saged. Mim ta singkatan maf'ul bih maknane kelawan. Nah, ngoten. Walaupun sampean oleh budhe itu ngopet niku karo delok tabel. Ada apa-apa. Kagak niku ngene ngoten nggih. Nggih, niki dados ibarat sing pelajaran wis lali-lali saged emot malih. Setelah mempelajari dan dianggap murid niku sampun apal kode dan maknanya, iki utama. Setelah apal kode dan maknanya, singkatan-singkatan wau baru diajarkan halaman 1. Nah, ingat nggih? Ngomongnya tak praktekake. Halaman 1. Jadi syarat utama sebelum halaman 1 kudu wis hafal murid-murid jenengan. Nek dereng ampun dipindah. Mangke ndak terus gugup. Halaman 1. Iki nyambung ngaji tiyang kuno. Ya cara kula ngaji dek ten simbahipun Mbah anu Gus Zaki niku kan simbahe asli Robaya niku nggih. Kula ngaji pertama Gus ten Robaya. Robaya dari Mbah Simbah termasuk langit Simbah ya. Ngaji pertama. Ngaji diri yang dibarai ngawiti ngaji ingsun angin iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Caranya mucal jenengan maos dhisik. Bocah kon nyemak. Ayo anak-anak disemak halaman 1 yang paling atas. Anak-anak dilihat paling atas. Pak Guru biar membaca dulu, kamu melihat tulisannya. Nyemak. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Iki betul lagi. Ayo sekarang doniru anut kali bacaan Pak Guru. Nah, kata. Jangan anak-anak nggih, niru. Ngawiti ngaji aku langsung ayo. Aku tak mau dhisik jenengan anut nembe kata nggih. Ngawiti ngaji ingsun ing iki kitab Tijan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca anak-anak. Iki ngaji ingsun iki kitab Izan Ad-Darori ingsun ngawiti kelawan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Pinter anak-anak, tepuk tangan kan ada. Oke. Sekarang anak dipahamkan cara memaknani. Sekarang guru membaca, ayo disemak yang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Kelawan nyebut asmane Allah. Ini perhatian, walaupun hal yang sekecil ini, ketika memaknani itu hurufnya, harokat hurufnya harus hidup. Nah, orang Bismillah, kelawan nyebut asmane Allah, kan kadang-kadang tidak terpikir kan, makanya anak diwarai, diwurui. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, ya. Ar-Rahmani, Zat kang welas ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur zat kang welas ing dalem akhirat blogo. Ayo dibaca bareng-bareng antara lafaz dan maknanya. Ayo. Terus anak ditunjuk, anak senang digawe meriah, digawe senang. Terus anak tidak merasa terbebani. Anak ini yo. Jadi ini kan ngoten nggih. Nah, ngoten. Terus nyaman, biar murid itu nyaman, tidak tertekan. Ngoten. Salajengipun pun dianggap ini bisa. Awet ngawinya Jason sampai maknani Bismillah. Lajeng diteruskan kembali. Apabila waktunya masih cukup, kemudian anak dianggapnya dengan perkirakan orang terlalu berat, langsung dilanjutkan juga ke panah ini. Tapi apabila sudah terlalu berat, mau diulang kelas 2 misalnya kelas 2 SD bisa. Nah, kan sekarang kan kayak qiraat ini kan berlomba-lomba, sedini mungkin anak bisa baca Quran. Bahkan kelas 2 sudah wisuda qiraati katanya. Niku ada di Wonosobo kemarin niku kelas 2 SD niku ampun khatam Al-Qur'an jarine. Nah, ditas ya ini iso temenan iki. Makanya ketika beban pikirannya anak itu kemudian merasa terbebani, diberhentikan. Apabila masih berpeluang, ya diteruskan niki. Panah di situ menunjukkan suaranya keras, suaranya lantang, rotok dhuwur, intonasi tinggi. Iki tiru-tiru Mbah Kiai dari yen. Ketika maos kitab. Qalal muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nah, bagi ini maos kitab selalu itu dibunyikan. Makanya dikei panah khusus jadi anak kedah hafal. Sekarang anak-anak tiru. Nah, tiru Pak Guru. Qalal muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit daraini amin. Ayo sareng-sareng qolan Asya berarti pelajaran dari ngawiti ngaji ingsun sampai kolal ma'alif diselesaikan satu rangkaian. Sebab niki setiap arep memulai pelajaran berikutnya niku pertama kali anak-anak disuruh membunyikan nadam. Ayo nadam dibunyikan. Utawi terus kamu langsung nyambung ngawiti ngaji ingsun iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai qolal mu'allif niku satu rangkaian yang selalu untuk memulai setiap tahapan pelajaran. Paham nggih? Lah terus sadurunge memulai pelajaran jenengan budheki. Bari qolal mu'allif terus Al-Fatihah. Jangan nggih. Al-Fatihah terus mim manane utawi singkatan dari mublata kok manane. Nah, jadi mangke saut-sautan antara guru ngoten nggih kalian murid. Jadi itu meriah ketika sebelum memulai pelajaran maknani kitab itu selalu dengan budheki. Ngoten nggih. Walaupun dengan kalian delok tabel. Ayo kitabnya ditutup kabeh aja oleh lha dengan delok dhewe. Ngoten nggih. Terus mangke kesane meriah. Sekarang mulai belajar membaca kitab kuning. Nah, niku mau pembukaane. Ya kira 1 minggu selesai. Ngoten mau. Sekarang halaman 1. Halaman 1 di situ ada tulisan hitam di kolom itu hanya membantu guru apabila lupa. Jadi apa yang tertera di kolom yang hitam itu berarti target yang ada di dalam kolom besar. Cara mengajarkannya, anak disuruh anak-anak ayo melihat kitabnya yang ayat 1. Jadi Quran kitab kuning tak buat kayak ayat Al-Quran. Nah, tidak ada yang kitab kuning 1, 2, 3 tidak ada. Los titik wera orang kok koma wera orang kitab kuning. Anehnya kitab kuning itu. Kita buat ayat. Ayat 1, anak dilihat. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin iso kabeh. Sekarang jenengan tak tanyai, jenengan jawab. Iki aku guru, jenengan murid. Nah, perhatikan anak. Alhamdulillah. Di atas alhamdulillah ada huruf apa? Ya, pertanyaan nggih, dengan titeni. Dengan bahasa kan kita bahasanya jenengan betul apa? Tidak harus persis. Alhamdulillah. Di atas alhamdulillah ada huruf apa? Mim maknane singkatan dari alhamdulillah utawi sekabe puji. Ayo. Alhamdulillah utawi sekabe puji. Ngoten nggih cara mengajarkan nggih. Tak ulangi balik. Betul dah. Sekarang lillahi. Di atas lillahi ada huruf apa? Kha maknane? Kha singkatan dari lillahi iku tetap kedue Allah. Lillahi iku tetap kedue Allah. Rabbil alamina. Di atas Rabbil alamina ada huruf apa? Shad singkatan dari Shad maknane Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh.
Sekarang ora usah dibudai tapi tiru. Alhamdu utawi sekabeh puji. Lillahi iku tetep kedue Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Terus kadang-kadang anak itu lupa tulisan yang di atas. Jadi alhamdulillah sekabe lo mimara baca nang mim maknanya apa? Utawi dibudai lillahi, dikonsentrasi pada makna yang di bawahnya. Lillahi tetap lagi Allah. Ayo dibaca koknya. Kok maknanya apa kan? Iku ya. Jadi antara atas lafaz dan makna bagi pemula itu sulit. Ya, bagi panjenengan mudah sekali. Nah, makanya jenengan mangke praktek dengan sabun gadah putra, praktek nang omahe. Lah nang omahe piyambak dia sih anakku tak ulang kaya ngeten. Nah, ngono nggih. Pun paham nggih? Alhamdulillahirabbil alamin kados mekaten carane. Sekarang terus anak suruh baca semua. Ponjolannya semua. Sekarang ayat kedua. Ayat kedua wassolatu. Jangan perhatikan wassolatu. Di atas wassolatu ada huruf apa? Mim maknane mim singkatan dari as-sholatu utawi tambahi rahmat azim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Ala rasulillahi, di atas ala rasul ada huruf apa? Ha maknane ha singkatan dari. Perhatikan anak, di bawah lafal Rasulillah ada angka berapa? Nah, itu makanya jenenge ada makna yang kembali kepada angka 2. Nah, dibaca. Nah, ala Rasulillahi iku muga-muga. Lah kata-kata muga-muga niki muga loro. Ora ngoten. Cilik kok nggih, kudu diwarai. Nah, dadah jenengan pikiran kerjas yang diulangi cah cilik, cah durung ngerti tau ngaji kitab kuning. Dung diwarai. Ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Ya. Sholat muga-muga paring rahmat takdim. Allahu, di atas Allah ada huruf apa? Fa alif singkatan dari fa'il akal. Maknane Allahu sapa Allah. Alaihi, di bawah alaihi ada angka berapa? Angka 2 yang sama tadi lafalnya apa? Alaihi ing atase Rasulillah. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Ayo dibaca anak-anak wassalatu bareng-bareng. Wassalatu
Terus misalkan andaikan murid jenengan itu cukup satu ayat saja. Apabila cukup pikirannya dua ayat tidak apa-apa. Apalagi misalkan sampai 3 ayat. Satu pelajaran 3 ayat tidak apa-apa, karena saya bilang rotok cerdas-cerdas, rotok pinter-pinter, ya 3 ayat langsung 1 halaman. Lah kemudian sebelum pulang, setelah anak ditugasi, ditugasi pun iso maca kabeh, macane wis lancar, kemudian anak ketika mau pulang, ketika mau pulang ditugasi, anak-anak lihat kitab yang kecil. Kitab yang kecil ini sorogan ya. Anak punya ini. Jadi anak punya kitab yang kecil juga punya kitab yang besar. Kata niku. Jadi anak punya kitab 2, kitab kecil dan kitab besar. Anak-anak tadi lihat halaman 1 kitab kecil, kitab sorogan, praktek sorogan. Kitab kecil ini sengaja saya buat kecil. Nek asline ngoten, wah ana matane, ana syarahe, tengah dan pinggir, tulisannya kecil-kecil, jadi bingung lagi. Lagi di ulang matematika harus bingung, cek ketambahan iki, malah seputek maneh, kan ngoten nggih. Wah, soal agama malah ngrewoi wong. Nggih ngoten. Tampilannya biar nopo ketok kecil, ketok remeh, ketok ringan, tulisannya cek gede-gede, cek besar-besar. Memang sengaja tak cetak seperti ini, biar anak tidak terbebani. Sekarang begini, andaikan anak yang panjenengan ajar ini 1 ayat, besok kamu harus membaca kitab ini, di dalam kitab kecil ini membaca maknanya dan kodenya, tapi jangan kitab ini ditulisi. Wah, katanya orang oleh ditulis pokoknya, kodenya maupun maknanya nggak boleh ditulis. Paham nggih? Harus foto. Besok maju. Maju sorokan. Nek andaikan dengan itu wonten sing senior berarti maju nih. Ini kita sorokan. Alhamdulillah segala dirilah kita. Nek bocah niki pun 2 ayat. Nek 3 ayat. Yang penting kitab kecil syaratnya jangan ditulisi. Jangan ditulisi apapun, biar kosongan. Jangan diharokati juga. Paham ya? Niki sebelum pulang, artinya setelah belajar ini ditugasi ini. Terus kemudian kalau teori saya yang asli, cuman kadang dilakukan, kadang tidak, ya tidak apa-apa. Kadang boleh-boleh saja, yaitu menulis. Terus sekarang kan anak sekarang karena usum cekelane HP, anak itu tidak bisa nulis HP kok dasarnya gini. Nulis Jawa itu bisa tulis, malah HP nulis kok Google wae kepenak. Wah, ngaten nggih. Wis mau kagian repot sakniki, ngaten. Lah nek Arab saiki nek ketika Arab tidak mboten dikulenake nulis, mangke aja ora iso maknani. Cap pesantren sekarang niku napa nggih? Ndak iso maknani kitab kuning. Kalau kadang ditulis gedrek, ngoten nggih. Niki lho, kadang niki. Makanya dalam teori saya, anak disuruh pegang buku tulis. Paham nggih? Termasuk teori saya, anak disuruh pegang buku tulis, dibuat PR. Apa yang dipelajari tadi, misalkan 1 ayat, suruh nulis di dalam bukunya. Sak maknane, sak kodene. Berarti pelajaran 2 ayat, ya 2 ayat kalau nulis sak maknane, sak kodene. Paham nggih? Nah, kenapa? Karena ben suwe-suwe iso nulis apik. Ben iso nulis apik, terus kemudian nek wong nulis niki akale melampah. Ini teori saya. Sehingga ketika sorogan, yang bagian pegang sorogan nanti, ketika maju, kok ngantong lagi kitab ini dok, nang tulisanmu mana? Nang tulisanmu mana? Wah, tulisannya bocah tua umumnya barang-barang ini apa-apa ini mas, ini kurang sekaki malih ini perlu digarisi kurang benar-benar melenggok nggak disini bocah ajar
Ya menolong guru juga apabila suatu saat guru niki lali maknane. Nah, gayane nyemak tulisane, mreksa tulisane. Jebule guru dhewe lali maknane. Engko nek semake kan maknane kathah nggih. Nah, tapi mreksa tulisane bocah. Lho iki sak betul sing tulisane piye? Nah, padahal guru iki nyemak maknane sing lali wae. Nah, kan mentung. Dados tolong biasakan anak nulis Arab berikut maknanya. Nah, itu terserah panjenengan mangke metodenya seperti apa. Kan enak guru orang usah nulis tentang papan tulis. Kan zaman kula ini kan guru nulis papan tulis dan napa nggih kale maknane. Ada jenengan tulisane elek. Ada izin guru tulisane wae. Ah ngono nggih. Ah ngaten. Iki tulisane kok maknane kok muwe kok duwo ngoten. Anak mangke rak malah ngisi-ngisi. Ya. Dengan teori ini insyaallah dengan rak konangan. Nah, rak konangan. Paham nggih? Dados mangke yang guru sorogan tanyakan tulisanmu mana. Nah, tulisanmu mana. Nah, iki wajib. Sehingga mangke kelas 4, 5, 6 insyaallah tulisannya sapi. Satu, kemudian wis iso ngurangi tulisan-tulisan karena sudah maknanya ing atase wis iso, ing dalem wis iso, ndak usah ditulis. Nah, saya bisa ngurangi makna. Nek santri anyaran ketika Pak Kiai maos kita kan masih lengkap ditulis kuwabe rak kamot. Ngoten nggih. Tapi nek wis canggih tulisane saya sithik. Nah, ini melatih wong kuno pun. Season kedua, ini season pertama seperti itu. Mangke Safinah nggih ngoten. Mangke Safinah malah pun boten dan malah kalek gampang. Wong wis canggih nih. Yang mempelajari Safinah diutamakan pada murad. Ngoten nggih, murad. Murad kalian memahami. Terus nek Safinah niku pun tidak ada kendala memaknai. Karena satu sudah bisa nulis, dua sudah hafal kode, ketiga makna sudah banyak terkandungi, terhafalkan, sehingga Safinah tertuju pada murad. Ngerti nggih, paham nggih? Kalau Tijan tidak usah murad, hanya makna tok kali nulis, makna kali nulis. Buka halaman 2, ke bawahnya sama. Halaman 2. Ketika melajari halaman 2, panjenengan sinau mutolaah panduan pengajaran di kitab. Ini murid jangan tahu ini rahasianya guru. Nah, katanya. Jadi jangan boleh beli ini rahasianya guru. Terus murid hanya memiliki kitab kecil 1, kitab besar 1. Paham nggih? Tidak memiliki metode pengajaran. Ada nggih metode pengajaran? Semua pun gak ada yang pengajaran, panduan pengajaran. Panduan pengajaran itu cara bahasane silabuse. Silabuse. Pun gak ada. Buka halaman 6. Buka halaman 6. Panduan pengajaran halaman 6. Apa yang saya terangkan tadi adalah sudah ada di panduan pengajaran 1 sampai 5 yang saya terangkan tadi. Nah, sekarang mempelajari halaman 6. Jenengan sebelum mengajar bacalah panduan pengajaran dulu. Sehingga andaikan Mbak yang ditugasi mengajar oleh Ustaz senior ya Mbak kayak menikah calimo ini, kemudian pas waya iku delala ana adine sunat diparani bapak ejak mulai kan dong prei kita dong prei, wah aku izin Pak Yai niki bapak mriki ngabari Mbak Ayu kula nikah, atau adik kula nikahan mau dilangkai kok mah ngaten nggih kula kan mantuk, wah kadang ya tak apa-apa. Di metode ini tidak masalah sebab ada silabusnya. Berarti mangke mbak yang lain, mbak tolong aku iki mantuk dimarahi bapak, tolong aku diganti ya pelajarannya ya sampai langsung mucal. Nek sampai tong di halaman iki, kejelaki silabusnya.
Nah, aku halaman ke-10 kok ya. Terus ngajarku, lihat silabusnya. Lihat panduan pengajarnya, mangke bisa digantikan guru yang lain. Paham ya? Nah, caranya mutolaah mekaten. Lihat. Mulai halaman 6 berarti halaman 6. Di situ ada kotaan-kotaan. Label tabel-tabel. Dari sisi kiri, dengan lihat dari sisi kiri halaman 6 yang silabus tadi ada tulisan hal di situ HAL titik itu maksudnya halaman yang ada di kitab besar, halaman yang ada di kitab besar. Berarti ke bawahnya dengan lihat itu halaman berapa? Halaman 2. Berarti cocok di kitab besar halaman 2. Nah, terus nomor bintang maksudnya ayat wau. Nomor bintang 1. Berarti jenengan mengajar halaman di kitab besar halaman 2 ayat 1. Cara mengajarnya bagaimana? Pengajaran materi dibaca, disinauni, dalam mutolaah omah. Ustadz membaca. Santri menirukan seperti sebelumnya. Berarti kalau dia mau alhamdulillah saya budi sampai nomor 1 habis. Berarti seayat tok. Kemudian tunjukkan materi pada kolom bawah di halaman 2. Maksudnya adalah materi kolom bawah di halaman 2 adalah bawahnya kitab besar ini yang hitam. Coba jangan lihat kitab besar yang di bawahnya ada kolom hitam gitu ya. Maksudnya itu. Kemudian cukup diterangkan nomor 1 saja. Terus setelah memaknai ayat 1, tolaba minni ba'dul ikhwani kayak wau, kayak alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 1 ayat dengan kemudian mengajarkan kolom bawah. Paham ya? Kolom bawah. Cukup menerangkan nomor 1 saja, yaitu tentang wa yang diberi makna dan yang tidak diberi makna. Wa yang diberi makna dan tidak diberi makna. Perhatian, setelah Ustadz mengajarkan materi selesai, santri ditugasi menulis seperti hari sebelumnya. Begitu cara pengajaran setiap hari. Targetnya adalah santri mulai dikenalkan ilmu nahwu dalam membaca kitab. Santri cukup paham, tidak perlu hafal. Nah, cara mengajarkan begini, urut-urutannya. Anak-anak dilihat halaman 2 ayat 1. Tolaba wasnumre monggo. Minni sanggeng engsun. Ba'dul ikhwani iki rada percetaane rada sing gerah sithik. Ba'dul ikhwani, di atas ba'dul ikhwani ada huruf apa? Fa'alif maknane fa'alif singkatan dari ba'dul ikhwani sapa setengah pira-pira konjo. Aslaha muga-muga ambagusi. Di atas Allah ada huruf apa? Fa'alif singkatan dari fa'alif maknanya Allahu sapa Allah. Makanya yang sudah tahu digaris tok, tidak ditulis. Nah, mangke kitab ini soyo lama, soyo kosong karena yang sudah ada makna di depan tidak ditulis lagi. Li maring li, di atas li ada huruf apa? Mim alif maknanya maring. Nah, itu ada yang artinya maknanya, ada yang tidak ada singkatannya karena ini kode. Katanya li singkatan li maknane maring. Keliru ya. Li di atas li ada huruf apa? Mim alif. Mim alif maknanya li maring ingsun. Walahum, lan di atas walahum ada huruf apa?
Mim alif maknanya walahum lan maring ba'dul ikhwan. Ada angka tadi ya, al-hala, di atas al-hala ada huruf apa? Mim fa maknane mim fa singkatan dari al-hala ing tingkah. Wasyana, di atas wasyana ada huruf apa? Mim fa maknane mim fa singkatan dari maf'ul bi wasyana lan ing urusan. Ayo anak-anak dibaca. Tolak suruh baca semua. Setelah baca dianggap panjenengan pun iso lancar mose, kemudian panjenengan mulai mengajarkan yang bawah, artinya nahwunya. Cara mengajarkan begini, dengan sinau materi memberi makna. Nomor 1 dengan simak, anak disuruh nyimak. Ayo anak-anak disimak yang halaman bawah yang berarsir hitam. Waw fathah bermakna lan atau dan. Wa bermakna lan atau dan. Anak sekarang lan itu mboten ngertos. Lan itu apa? Mboten ngertos. Nggih, mana kitab niku kuwi sing mboten ngertos. Ngoten nggih. Drapun yen to meneh sing ngertos ada saiki. Wong delamaan mawon mboten ngertos kok. Nggih, jasa niki dengan awake delamaan. Al-aqdam minal piro-piro delamaan itu apa? Ngertos. Ini apaan arti jasa niki? Terus bahasa kitab kuning yang khas itu miturut anak sekarang itu asing sekali. Asing sekali. Makanya sampai lan mawon itu tidak ngerti. Dan makanya wa bermakna lan atau dan, sehingga nanti anak dulu lan wa maknanya apa lan? Lan atau bahasa Indonesianya dan. Bila wa anak disuruh ningali dengan yang membaca. Bila wa didahului makna utawi atau mubtada menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Dibalik lagi, bila wa didahului makna utawi, ya, wa didahului makna utawi atau mubtada menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Contoh, wassolatu wassalamu. Wassolatu maknanya baca langsung dong. Wassolatu utawi tambahi rahmat ta'dim. Ora usah lan utawi. Ngaten nggih. Tidak perlu makna lan utawi. Misalkan andai kan dengan pakai peraga ditulis saja enggak apa-apa. Terus biar anak menjadi jelas. Wassolatu wassalamu. Wassolatu utawi tambahi rahmat ta'dim. Wassalamu lan tambahi keselamatan. Wa yang pertama tidak dimaknani. Kenapa? Karena didahului makna utawi. Wa menjadi tidak bermakna. Ngoten niku nek nahwune asline wau istiqnaf. Istiqnaf ngono sik abot kita. Wau istiqnaf adalah sik abot. Makanya kita dengar wah apabila didahului makna utawi maka wah tidak bermakna. Contohnya wassolatu ada wawu hanya utawi tambahi rahmat ta'dim. Wassalamu ada wanya enggak? Ada wa maknanya
lan wassalamu lan keselamatan ora usah ditakokake itu wau apa istilah apa dakwah itu takoki misale mbuh aku iso ora iso jawab aku iso wae mau jawab apa meneh ora iso ora nang takok kadang-kadang satu udah dites kancane tanggane satu liyane iso mbok arani mubtada itu apa mbak jajal kayak sampean dengar cacile mbok ulangi mubtada adalah isim yang dibaca rafa berarti bingung gitu. Sing penting ngerti utawi adalah mubtada ngoten mawon. Khobar adalah soal baru macam-macam berarti tak paham gitu. Angger kho adalah khobar maknane iku wis beres iso mlayu ngaji kitab. Ngoten nggih. Andai kan dites tanggane ora usah dijawab. Nah, ngoten nggih. Wong aku iso jawab, mau jawab apa mereka iso kan? Nah, malah bingung nggih. Dadi enak rendah. Wah, ngoten. Pun nggih, dadi ndak usah takut. Nggih, kadang-kadang seperti itu. Pondok-pondokku nggih ngoten. Kaya cak pondok alumni sana-sana ten mriki ngaji. Niku kesedi mubtada Kang, sing mulang mubtada. Ngoten kok nggih. Santri sing liya kadang kemaki. Ki kuwi ngerti mubtada, iso mulangake mubtada. Ngoten iki. Nggih, ampun takut nggih nek ana wong ngono. Sing penting dung karo wong pinter iku gelem ngamalake ilmune. Ora patek iso apa-apa anggere gelem berjuang ngamalake. Ngoten nggih? Ah, semangat ngoten. Pun sampai ngandap carane bermulang atas terus mulang bawah, mulang atas mulang bawah ada sama di silabus. Dengan lihat napa nggih memberikan pertanyaan di dalam silabus halaman 6 tadi tak terus lagi nggih. Silabusnya panduan pengajarannya dilihat dipun pirsani. Nomor kali berarti mengajarnya masih halaman 2, nomor bintang 2. Nomor bintang 2 berarti Ustadz membaca lafaz mulai an aktuba. Yang bersani an aktuba terus an aktuba seperti teori mengajar sebelumnya. Sampai nomor 2 habis, berarti ayat mawon. Setelah santri lancar membacanya, teruskan pelajaran materi nomor 2. Materi nomor 2 berarti di bawahnya. Bila ada lafal yang bermakna utawi itu namanya mubtada. Contoh alhamdulillah utawi sekabe puji. Pasti sesudahnya harus ada lafaz yang diberi makna iku namanya khobar. Contohnya lillahi iku tetap kedue Allah dan dengan terangaken iku terus dengan tanyai. Nah, pertanyaannya ada di silabus. Niki nek jenengan iki napa? Engko takoki piye? Nah, niki ada di silabus. Di sini ada tuntunannya. Setelah materi diterangkan, berikan pertanyaan ini. 1. Alhamdulillah. Apalagi dengan kerso beto papan tulisan. Alhamdulillah. T tanya, J jawab. Ayo anak-anak, alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya bocah langsung iso. Utawi sekabe puji. Jadi wis apal nek mau. Wis sorogan sebab ngaten nggih. Alhamdulillah, ayo tanya gurune maknanya apa? Utawi sekabe puji. Langsung ke guru. Utawi adalah mubtada. Mubtada kodenya mim. Nah, ngaten. Mubtada kodenya mim. Terus lillahi. Iki kirang hak niki. Kurang hak percetakan lillahi di dalam silabus. Lillahi maknanya iku tetap ketui Allah. Anak wis hafal. Iku adalah khobar. Khobar kodenya kho. Targetnya santri mampu membedakan antara mubtada dan khobar. Walaupun orang ngerti mubtada iku apa, khobar iku apa. Ngoten nggih. Makanya nek ditakoki wong pinter jawab ngoten mawon. Nah, jadi tidak usah dilatih. Perhatikan titik 2 mampu menjawab arti mubtada dan khobar beserta kode-kodenya. Perhatikan, jangan ditanyakan lebih dari materi tersebut. Nah, jangan ditanyakan lebih dari materi pertanyaan tersebut. Ngoten nggih, utawa
Kenapa jadi mubtada? Nah, atau cuma reko-reko, mari bingung, betul nggih? Terus mari bingung, guru mari putek malah kapok mau mulang, betul nggih? Terus orang kadang-kadang sing repoti wong pinter-pinter, kadang-kadang sing repoti. Ini mari medeni awake dhewe mulang niku wong pinter-pinter. Ah, ngoten nggih. Makanya enggak usah, yang penting berjuang ikhlas ngoten. Cara kula ngoten. Pun paham nggih? Terus jangan ditanyakan atau dengan mengajarnya lebih dari materi ini. Misalkan dengan karena sampai ngomong pinter, pengalaman nang sorok terus politi, terus agak buat terang lagi. Alhamdulillah, ini dibaca rafanya sebab ini nang. Wah, sebab ini. Karpe pamer. Nang sing muridnya balengor, nang karpe pamer kuning kita agak pinter, nang muridnya malah goblok. Nah, ini kisah kan nggih. Makanya kalau metode harus diajarkan menurut realnya. Jangan sampai keluar realnya. Nek keluar realnya makin bingung lagi. Ngoten nggih. Nek cara wong dilengkapi, nek dilengkapi durung katon malah lancar lho, Pak. Dadi nek jenengan aku nek ning Jogja, nek metu Blora, metu jalan tol, ngoten nggih, karo jalan biasa, niku cepet jalan tol. Sebab apa? Jalan tol ora ana apa-apa. Ora ana pasar, ora ana gerobak. Gitu, orang orang dodol nang dalan, kaya nang mau kunduran mau ngobak nang gerobake, ana wong dodol ten dalan-dalan sembarang kali. Jadi bener lengkap, ana pasare barang, ana gerobake barang, ana becake barang, tapi perjalanan menjadi terhambat, ra iso lancar. Nah, nek iso lancar sebab ora ana hambatan jalan tol. Nah, makanya metode seperti ini tidak dituangkan semua. Nah, orang mubtada sebab apa iso dadi mubtada, sebab apa iso dadi khobar ora diterangake. Yang penting ngerti mim adalah mubtada, kha adalah khobar. Ngoten nggih, dados guru ampun menerangkan di luar materi yang tertuang di sini. Niku ingat nggih, jangan campur-campur mangke muridnya sing bingung. Bon, lajeng sak terusé pol mburi. Pol belakang sama Mbak, cara mengajarnya begitu. Penak enggak ora? Ngoten. Ngotak tes niki. Sekarang dilihat halaman ngoten nggih. Halaman 16 kitab yang besar. Halaman 16 yang kitab besar. Iki cara ngoten. Wis rampung niki, pun rampung. Karek nyoba jajan sedhengan. Ayo anak-anak, ayo dimulai. Ya, ngoten nggih. Sekarang nomor 16. Ini kan sudah tidak ada maknanya. Kodong. Nah, niki. Sebab apa? Di depan sudah ada yang sama. Di depan sudah ada yang sama dan harokatnya pun hilang sudah. Ngoten niku langsung anak-anak ayo dibaca. Jadi guru kan tenger-tenger niki. Guru malah mboten aktif. Ngoten. Ayo anak-anak dibaca kalau sepamu ya jimba dibaca apa? Ayo cara membacanya. Wah pinter ya di mana nih? Maknanya apa itu alaihim Allah? Ini kita budaya begini. Itu alaihim terdiri dari apa dan apa? Karena ada namunya sudah di depan. Alaihim terdiri dari apa dan apa? Allah dan domir hum. Kata belajar domir hum. Kenapa dibaca alaihim ora alaihum? Katanya. Nah, kan domirnya kan hum. Kok menjadi alaihim tidak tetap alaihum karena didahului sukun. Karena didahului sukun hum menjadi him. Jadi huma hum hunna. Apabila didahului kasroh atau sukun maka menjadi hima him hinna. Dan sudah ada.
Jadi ini ada harokat sebelumnya domir hu, huma, hum, hunna. Nah, didahului harokat sukun dan atau harokat kasroh, maka hu menjadi hi. Hu, huma, hima, hum, him. Nah, hunna menjadi hinna. Di anak nanti ngertos. Di sini nahunya sudah ada di depan. Tadi pertanyaan yang muncul, alaihim terdiri dari apa? Ala dan domir hum. Kok tidak alaihum? Karena didahului sukun. Nah, alaih menjadi alaihim. Ya di mana nih alaihim? Tetap engadasi. Iku muga-muga tetep ing atase para rusul. Nah, terus mangke cara memenai ketika sudah ada kosong-kosong, maksud kula, ketika sudah ada kosong-kosong, justru guru yang memberikan pertanyaan. Ampun panjenengan maknani. Nah, ngoten nggih. Niki yang kosong-kosong ampun jenengan maknani. Tapi justru memancing. Ngoten nggih. Iku kosong wassalamu. Manane apa nang? Iku Kang Sulkan. Nah, ngoten nggih. Oh, ndek ngantuk. Wassalamu. Lan muga-muga bareng keselamatan. Nah, ngoten bisa. Sebab pokok iso maknani sebab di depan sudah ada. Paham nggih? Makanya nek sering ngaji, sering kitabe, nek sering melu ngaji Mbah Kiai, semakin kosong kitabe. Jadi banyak orang membaca kitab iso itu bukan karena pinter nahu seorang rebutan. Nah, tapi satu karena barokah kiai, gurunge karena kulino, akan nggih kerep kosong atau kosong sebab apa? Sebab ora tau ngaji. Nggih, casak niki nembel mboten ngertos, Pak. Nembel di sini ngaji kula jaman cilik tahun 80-an niku nek ngaji pas ndelok loro tuku pas mantuk ora melu ngaji terus langsung nempel kancane, Kang aku wacana ndi aku ora melu ngaji aku mantuk. Ngoten nggih terus diwacake kancane kene maknane zaman kuno. Nggih.